media sosial ya. Nanti bisa disampaikan. Ya mungkin ada masalah dengan ini ya, dengan Ibu Wahyuni ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan langsung nih dari Mbak Sekar CMD dari Sunda Kelapa Heritage ini untuk Ayahanda Prof. Aminuddin Saleh. Di manakah saya bisa membaca tulisan Bapak Prof. Aminuddin Saleh tentang daeng? Saya kira langsung aja Karim Patoto untuk menjawab dulu nih. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya sudah lupa. Ada buku yang saya pernah terbitkan mengenai serial kearifan lokal ya. Tapi itu saya sendiri sudah tidak punya arsip. Mungkin sisa satu buku tentang itu. Jadi ada tulisan saya di situ tentang daeng. Jadi antara lain di situ saya sebutkan bahwa selain gelar bangsawan, sebetulnya itu daeng itu juga Pak Daengan ya. Pak Daengan itu ini menurut saya yang saya pernah dengar itu dari kata Pak Doangan. Pak Doangan artinya doa. Jadi makanya kalau sering ada kita dengar daeng gasing katakanlah seperti itu pada waktu kecil itu biasa sakit-sakitan, sehingga di samping karena dia berhak untuk gelar daeng itu juga diiring sebagai doa, diberi nama daeng gasing dengan harapan mudah-mudahan sampai besar dia menjadi sehat walafiat. Dan baji harapannya itu supaya sifatnya itu, nasibnya itu menjadi baik, lengkana, begitu seterusnya. Jadi Pak Daengan boleh jadi juga dari Pak Doangan, artinya doa. Pak Daengan juga diambil tentu mungkin waktu pertama kalinya itu karena idola, mengidolakan seseorang. Seseorang itu dikasih nama, dia bisa pilih salah satu dari neneknya atau dari pamannya, siapa di antara nenek dan pamannya itu yang paling diidolakan. Itu dia katakan, misalnya dia bilang kepada teta, kepada orang tua, Ada gangguan di Karim Patoto? Iya, mungkin ada gangguan ya, sehingga terhenti modulasinya. Ya, ada gangguan saya kira. Nanti sebentar kita lanjut, tapi sudah ada beberapa informasi yang kita tangkap. Selanjutnya saya persilahkan ini iPhone ini, yang pakai iPhone. Dari tadi sudah resign, ya silakan dibuka supaya kita dan memperkenalkan diri ya, karena ini hanya menggunakan identitas iPhone. Silakan iPhone. Ya silakan. Yang pakai iPhone ini yang resign. Silakan di unmute. Yang iPhone ini siapa nih? Oke, mungkin yang iPhone juga ini ya bermasalah. Lanjut ke Dayan Riujung. Silakan Dayan Riujung. Ya, halo. Assalamualaikum, Deng Gajang. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak. Sudah dikasih kesempatan di Makassar City Heritage ini malam. Yang saya hormati Prof. Aminuddin Saleh Karim Toto dan orang tua saya Ali Malombasi dan Jengka Karen Robone. Dengan teman-teman saya yang ada di Makassar, terutama juga teman-teman saya yang berada di luar Makassar. Partisipasinya orang-orang dari luar ini, terutama orang dari Jawa. Terima kasih banyak.
sudah terlibat di Makassar City Heritage. Untuk ini malam, saya coba bertanya kembali kepada Desi 7 tentang nama Pak Daengang ini yang dipakai sebagai gelar-gelar bangsawan orang-orang dulu. Pertanyaan saya, Pak Daengang ini diukur dari masa siapa dimulai? Atau kareng siapa, raja siapa yang memulai ini sampai akhirnya jadi ikon di Kota Makassar sampai sekarang untuk Arem Pambananya, begitu. Saya mau tahu ukuran di masa abad-abad keberapa orang memulai Pak Daengang ini dan siapa yang memulai, yang memicu begitu. Saya pikir cuma itu dulu. Assalamualaikum. Begitu jadi Gajang. Oke, ya. Saya kira langsung Desi 7 menanggapi ya. Ya, Jadi kapan ini mau dimulai kira-kira? Oke, silakan. sebenarnya budaya pemakaian Pak Daengang itu boleh dibilang bukan nama kedua ya. Boleh dibilang itu gejala internasional. Semua kaum-kaum yang memiliki peradaban lama menggunakan nama kedua. Tapi kalau di Sulawesi Selatan, saya melihat setelah Bataragoa muncullah Pak Daengang. Tetapi bukan berarti tidak tertulis itu Pak Daengang sebelumnya, lantas pada masa itu belum ada. Itu belum tentu. Karena begini, dulu itu kalau seorang yang sangat tinggi kebangsawanannya seperti Bataragoa dan pendahulunya, pantang disebut namanya. Pantang juga termasuk Pak Daengangnya. Cukup disebut Bataragoa kalau ditulis. Mereka sungkan karena nanti sekarang ini baru kita semua ini terbiasa menyebut person secara nama arengkalena atau nama pribadinya, termasuk Pak Daengannya. Yang biasa dulu memanggil Pak Daengang itu adalah kerabat dekatnya. Tapi kalau sekarang karena kita ini zaman komunikasi yang sangat mutakhir, dan satu-satunya cara yang menghargai yang paling baik ketika dia anak dari jelas status kebangsawanannya setelah dilihat Pak Daengannya, maka kita lebih menyapa Pak Daengannya seperti Dek Gajang. Kita jarang bisa mau sungkan kita menyebut Samsul Salewangan atau Samsul, karena rasa menghargai kita sebagai orang yang dekat dengan beliau. Anda tahu Pak dengan saya kok Anda panggil saya dengan hanya nama akte kelahiran, begitu. Tapi itu dulu memang sangat susah dilacak. Nanti setelah Bataragoa, anak-anak Bataragoa baru mulailah situ tersebut nama. Yang paling pertama saya lihat itu dicatat Pak Daengang itu adalah Daeng siapa namanya itu? Dan Ribuloa sebagai periwayat kisah Karelori Sero. Tapi saya tidak tahu di zaman kapan beliau ini hidupnya. Kemungkinan di zaman penulisan dimulai, karena beliau yang pertama disebut. Tetapi banyak juga dulu gelar-gelar penguasa lokal. Daeng Ribuloa itu kan bukan nama pribadinya, tapi nama royalnya, the name of royal, atau gelar kekuasaannya disebut Daeng Ribuloa. Daeng itu gelarnya, sebutan awal gelarnya. Ribuloa artinya tempat dia menjadi tuan di negerinya. Itu saja barangkali. Selebihnya siapa tahu ada dari teman-teman bisa menanggapi atau kita mau tanya kembali. Iya, di situ tapi kalau saya tidak salah itu Raja Bode keempat, Wibin Rigau dan Baroa.
itu dia tahun 1470 sampai 1511. Apakah mungkin orang dari sana duluan yang pakai daeng ataukah kita begitu? Karena ini kan di grup agak ini kemarin saling mengklaim begitu. Saya minta penjelasannya sedikit, barangkali di situ siapa tahu ada petunjuk. Ya, sebenarnya tahun itu hanya tahun keberadaan beliau penafsiran dari orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Dan Maroa yang berada di Bone dengan yang setaranya adalah Karaeng Tumapak Risikalonna juga sudah menggunakan daeng. Beda tipis-tipis saja sebagai angka perkiraan tahun. Persoalan karena duluan tahunnya disebut sebagai penafsiran tahun, itu bukan angka tepat, tapi angka penafsiran. Bahwa duluan di Bone, tetapi lalu di belakang di Makassar. Itu tadi yang saya bilang, tidak tertulis, belum tentu belum menggunakan Pak Dengan Bataragoa. Begitu. Penyangkut tepatnya barangkali yang lebih baik kepala dan Ujung Karembon Totangga bahwa Pak Daengang ini dipakai orang Makassar, dipakai orang Bugis, tapi pernah saya dengar dari penjelasan seorang profesor, mungkin ayahanda kita keren toto memahami, dari Goa itu yang namanya Pak Daengang. Kalau saya yang bicara mungkin paling hebat kalau sudah dibilang natif. Tapi kalau orang yang sudah berkecimpung di bidangnya memahami seluk-beluk adat dan istiadat, maka pantas untuk kita dengar apa yang disampaikan beliau ketika salah seorang Degajang barangkali punya rekaman atau apakah yang menyebutkan Pak Daengang itu dari Goa, dari orang Makassar. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Degajang, bagaimana Degajang? Iya, oke. Jadi saya kira ada banyak informasi yang kita bisa lacak ya. Sebelum saya memberi kesempatan kepada yang lain untuk menyampaikan pendapatnya, saya membacakan dulu salam silaturahmi. Ya, salam silaturahmi dari peserta kita di luar. Ini ada Pak Isa, siapa namanya? Ya ini dulu, Pak Muhari, Jakarta ini. Jadi beliau ini tertarik belajar budaya Makassar. Adakah referensi buku yang khusus berisi rangkuman nilai-nilai mutiara-mutiara budaya Makassar? Jadi saya kira nanti ini akan ada beberapa informasi dari para pemirsa ya, para peserta yang lain untuk menyampaikan beberapa informasi yang bisa diakses untuk saudara kita ya, Pak Muhari dari Jogja. Nah ini juga ada salam dari Jakarta, dari Pak Ishak ASA. Salam dari Jakarta. Kebetulan saya keturunan dari SHB3. Ini SHB3 ini kayaknya Sultan Hamengkubuwono III ya. Ya, tapi belum terdaftar dalam mendaftarkan diri sebagai keturunan. Ya, salam kembali. Saya kira Yogyakarta atau Mataram, ya saya kira tidak terlepas sejarah masa lalu dengan Gua Tallo ya. Bapak Ibu di Makassar. Ya kemudian ya ini juga ada salam untuk kita semua dari Andi Kilang Albugis di Jakarta. Mungkin kalau bisa Uang Kilang ini bisa membuka mic ya untuk menyampaikan langsung kepada kita semua ini. Silakan, Uang Kilang, untuk menyapa saudara-saudara kita di peserta ya. Bincang-bincang santai malam hari ini.
Ya, saya persilakan. Andi Kilang Al-Bugis. Oh, lagi on the way ya. Lagi bawa mobil. Oke. Oke, nanti. Siapa ini? Ini yang pakai Oppo A9 ya? Mau menyampaikan sesuatu? Ya, ini ada pertanyaan. Alangkah bagusnya barangkali ya kalau Bapak Andi Saiful langsung menyampaikannya lewat mic-nya ya, supaya kita semua bisa simak pertanyaan Bapak di sini nih. Silakan, Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Ya, jadi ya saya bacakan aja, nanti sebentar Pak Saiful muncul, silakan ya. Jadi pertanyaannya ini adalah, sudah adakah yang melakukan penelitian riset yang komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis tentang Daeng, secara historis dan bukti-bukti tertulis yang ada, dan mulai ada silsilah Daeng itu tahun berapa dan abad keberapa? Saya kira tadi ini sempat disinggung sebenarnya oleh Densi 7 maupun Denri Ujung, tapi saya kira perlu diperjelas ini Densi 7, karena referensi yang kita gunakan pada malam hari ini adalah referensi dari Lontara ya, Lontara Paturyuluan dan Lontara Bilang. Jadi saya kira perlu disampaikan dulu ini untuk menjawab tahun dan abad, setidaknya berdasarkan Lontara yang kita pegang sebagai referensi kita. Silakan Densi 7. Ya, jadi pertama yang saya ingin sampaikan, yang merupakan sumber utama kalau bicara orang Makassar, kalau bicara dalam orang Makassar dalam hal ini adalah kerajaan Goa, maka sumber utamanya adalah sebagai data primer adalah Lontara Paturyuluan di Goa, yang penulisannya dimulai sejak orang Makassar mulai melek aksara itu, terus mencatat masa lalu yang terjadi, lalu setelah itu berkesinambungan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah aksara sudah digunakan. Itu dimulai oleh Karai Tumapak Kalonna setelah tahun 1510 kalau tidak salah. Jadi Batara Goa wafat atau selesai pemerintahannya kalau tidak salah adalah tahun 1510, lalu dilanjutkan oleh putranya Karai Tumapak Kalonna, dan sejak itu mulailah aksara digunakan yang diangsur pencatatannya. Lalu setelah itu yang merupakan sumber kedua sebagai data primer yang mendampingi Lontara Paturyuluan adalah yang kedua adalah Lontara Bilang. Kalau tadi aksara Lontara Paturyuluan adalah aksara jangan-jangan, maka Lontara Bilang setelah masuk Islam menggunakan aksara Arab Serak. Inilah yang merupakan sumber utama dan keutamaan dalam mengambil kisah sejarah. Jadi kalau buku adalah data sekunder, maka Lontara Paturyuluan dengan Lontara Bilang adalah data primer yang merupakan rujukan utama setiap penulis. Jadi kalau ada buku yang bertentangan dengan Lontara Paturyuluan, Lontara Bilang, maka itu adalah pribadi dari penulis dalam mempertanggungjawabkan hasil tulisannya. Kembali saya sampaikan, di tahun 1510 ini
setelah tahun 1510 generasi kedua dari Batara Goa 1510 sudah ada Pak Daengan, yakni Pak Daengan dari Karen Tumapak Risi Kalona yang disebut sebagai Deng Mangutungi kalau tidak salah. Iya ya, Pak Gajandi. Matanre, Imang. Imang Ngutungi Dem Matanre. Nah, inilah raja yang pertama yang tertulis namanya dengan Dem Matanre. Bersama dengan Dai Pamate. Dan Pamate juga, dan sejaman dengan itu, sebenarnya sejaman dengan itu adalah Dem Marwa yang ada di Bone. Begitu. Saya kira itu deh Gajah. Ya, terima kasih dari setuju. Jadi untuk sementara ini yang kita pegang adalah dokumen tertulis atau manuskrip. Karena itulah yang tertulis ya. Di mana pelacakan kita sesuai dengan manuskrip yang ada itu 1500-an lah. 1500 awal. Nama Daeng itu mulai ditemukan di dokumen tertulis dari kerajaan Goa maupun kerajaan Bone. Tetapi itu tadi bukan berarti bahwa sebelumnya itu belum ada Daeng, cuma belum ditemukan manuskripnya ya, seperti katakanlah Raja Goa, Batara Goa misalnya, itu kan hanya disebut Batara Goa, padahal itu kan nama apa ya, gelar, bukan nama aslinya tapi gelar. Ya, saya kira luar biasa antusias dari teman-teman di luar Sulawesi Selatan ini. Ini ada salam dari Ibu Kanti Kurniasi, SPD, TK PAUD PGRI, Bulu Lawang, Malang. Nah, ini saya kira Malang ini juga akrab dengan kita di Goa Tallo ya, di Makassar, karena di sana ada makam yang diidentifikasi sebagai makam Karanggalesong di Ngantang ya, di daerah Malang sana. Silakan raise hand lagi yang mau menyampaikan sesuatu. Ya, maaf. Ya. Silakan. Langsung buka mic yang mau bicara. Sebentar, ini masih ada tamu sebentar. Oh ya, oke. Maaf dulu ya. Oke, Bu Ganti ya. Oke. Ya, Ya, mungkin Pak Darwis silakan aja mungkin dibuka mic-nya Pak untuk menyampaikan chatnya ini, karena ini cukup bagus dan cukup panjang dan lebih bagus disampaikan langsung supaya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Walabi Musim, saudara-saudaraku, orang Makassar dan Bija Makassar. Saya cuma membacakan ini sedikit chat yang saya sudah share. Ya. Saya melihat bahwa mulai terancam punah dan tergusurnya Pak Daeng ini, itu saya melihat ada 3 hal penyebabnya. Pertama, kesalahan orang tua kita dalam memperkenalkan bahasa ibu kepada anak kita dalam pergaulan sehari-hari di rumah tangga. Kita lebih banyak menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, porsi pengajaran kearifan lokal di sekolah-sekolah seperti lontar dan kasaranya itu kurang mendapat, tidak seimbang, sangat sedikit sekali dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, pengaruh informasi yang begitu cepat sehingga orang tua kita lebih cenderung menggunakan atau memberikan nama Melayu kepada anak-anaknya. Itu barangkali 3 hal itu. Terima kasih, mohon maaf kalau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwis, luar biasa ini sudah memberikan tambahan wawasan kepada kita ya, kenapa kemudian Pak Daeng itu seolah-olah redup ya, atau bukan hanya Pak Daeng tapi secara umum budaya lokal kita ya. Saya kira ini berlaku universal, bukan hanya budaya Makassar tetapi juga Bugis, Mandar, Toraja, Jawa dan sekitarnya ini
semakin ke sini kita Sedikit mengalami saya tambahkan lagi, Pak. ya penurunan. Ya, masih ada Pak Darius yang mau Ya, disampaikan? sedikit saya tambahkan. Oke. Ya, seperti contohnya di keluarga saya dari arah Bulukumba. Itu kalau saya punya bapak 7 orang bersaudara, eh, di antara 7 orang itu hanya 2 yang pakai andi dan Pak Daengan di belakang. Yang pertama yang sulung, yang kedua itu yang bungsu. Yang di tengah pakai patola, tapi patolanya kemudian tidak melekat. Sehingga namanya saya dipanggil dengan Pak Daengannya. Nah, itulah juga yang membudaya di keluarga kita, sehingga penggunaan nama-nama itu, gelar itu tidak pernah dipakai. Ya. Nah, itu salah satu hal. Ya, makasih Pak. Oke, makasih Pak Darius. Moga-moga malam ini kita ada kesepakatan dan rekomendasi ya untuk kita tidak lanjuti sebagai proteksi agar Pak Daengan itu tetap langgeng kita warisi ke generasi berikutnya ya. Oke, selanjutnya saya persilakan Daeng Palalo untuk menyampaikan beberapa hal ya soal Daeng ini. Silakan Daeng Palalo. Ya, Daeng Palalo unmute. Dibuka mute-nya. Ya, oke. Ya, terima kasih Dek Ganyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan kepada mohon maaf ini pada tumalabriku semua yang ada di sini. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Menarik, saya langsung saja menarik pembahasan kita pada malam ini. Saya ikuti dari beberapa pembicara, mulai dari pemantik diskusi, beliau tidak setuju sampai ditanggapi oleh beberapa umat cerita yang ada bergabung pada saat ini. Saya pikir bahwa apa yang disampaikan tadi sangatlah artinya sangat memberikan pencerahan kepada kita semua yang ada di sini. Namun ada satu hal yang mungkin kalau saya pribadi agak-agak bertentangan 100, boleh dikatakan 180 derajat tentang Daeng ini, Pak Daengan ini. Menurut hemat saya, Ganyang dan saudara-saudaraku yang ada saat ini yang standby, bahwa yang namanya Pak Daengan itu bukanlah sebuah gelar. Jadi Pak Daengan itu bukan sebuah gelar. Yang gelar itu adalah karaeng, gelar karaeng. Pak Daengan adalah second name, iya. Pak Daengan adalah second name dan merupakan nama bagi seorang bangsawan, iya betul. Tapi untuk sebuah gelar kebangsawanan saya kira ini yang perlu kita mungkin bisa kita kaji ulang apakah betul ia sebagai sebuah gelar kebangsawanan. Saya kira agak-agak ini sebagai gelar sebagai second name untuk seorang bangsawan, mungkin dan sangat mungkin bahwa Pak Daengan itu Pak Daengan itu ada. Artinya begini, Dek Ganyang. Ketika saya melihat Pak Daengan ini, saya lebih cenderung mengatakan bahwasanya Pak Daengan ini adalah penghargaan nama kedua atau penghargaan kita kepada seseorang. Makanya diberikan Pak Daengan. Contoh Dek Ganyang, karena saya menganggap misalnya Dek Ganyang ini seorang yang berpengaruh atau seorang yang punya misalnya di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tidak mungkin saya ketika itu saya menyebut langsung nama pribadi. Nah, seperti itu. Makanya terciptalah ini nama
nama Pak Daengan ini atau diberikanlah ini nama Pak Daengan ini kepada seseorang sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan karakternya. Ini ketika kita berbicara mungkin sejarah ya. Sejarah yang lalu-lalu. Lain halnya ketika Pak Daengan misalnya di zaman sekarang, mungkin kita memberikan anak kita Pak Daengan itu sudah merupakan doa, tapi itu juga tidak terlepas dari karakter. Artinya saya memberikan anak saya Pak Daengan nama Pak Daengan supaya anak saya bisa mempunyai sesuai dengan karakter orang atau karakter si neneknya misalnya. Seperti itu. Jadi bukan dia gelar sebagai karain misalnya, karain doang, sebagai karain karunrung misalnya. Jadi dia bukan tidak seperti itu saya pikir dengan sekalian. Sama bisa kalau ada yang mau membantah bisa ya silahkan, tapi ini saya tidak mau membantah ini di kepala lo, tapi saya mau bertanya lagi kembali. Itu kan dilontar patiroloan arem pamanakna. Nah karena arem pamanakna dengan pertanyaan saya ini maksudnya arem pamanaknya seperti bagaimana maksudnya itu di? Kalau terkait dengan arem pamana dalam bahasa lontar, dalam bahasa naskah, arem pamana itu kalau diartikan secara bahasa artian nama lahir. Nah, tapi pertanyaannya sekarang begini, ketika ini kita mengatakan itu adalah nama lahir dan diberikan Pak Daengan ini diberikan ketika seseorang itu sejak dari lahirnya, kan tidak seperti itu juga dalam tidak seperti itu betul, juga di dalam yang berkembang prakteknya, dalam prakteknya kadang kita nanti diberikan Pak Daengan, misalnya saya pribadi nanti kalau saya ingat itu saya diberikan Pak Daengan antara kelas 3 atau kelas 4 SD, baru diberikan bahwasanya kamu nama Pak Daengan ini mengambil namanya ini, ikuti saja itu. Jadi ada yang dititipkan bahwasanya ini loh, ini yang punya nama. Mudah-mudahan kamu seperti itu. Nah, itu saya kira tidak lepas dari karakter yang ada. Nah, itulah maksudnya patuangan yang ada di dalam itu yang disebutkan oleh karakter tadi. Tidak ada unsur-unsur yang diharapkan supaya kita yang diberikan kepadanya seperti yang diambil namanya itu. Unsur patungan yang ada di situ. Tapi patungan bukan patungan. Tapi ada tidak itu juga. Karena makanya juga ketika saya berdiskusi dengan teman-teman cerita saya akan menganggap itu Pak Daengan adalah Pak Doangan. Nah, misalnya ternyata kita mengambil nama siapa kan misalnya yang agak nyeleneh begitu, tidak mungkin sebagai Pak Doangan. Banyak di masyarakat seperti itu. Kalau kita bilang Dembau misalnya, yang semoga dia bisa memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat, maka diberikan Dembau, oke lah. Tapi untuk kasus-kasus tertentu tidak seperti itu. Nah, itu tadi makanya saya bilang, jadi Pak Daengan ini biasanya dan pada prakteknya biasanya diberikan kepada seseorang dengan melihat karakter daripada orang itu ataupun melihat supaya orang ini bisa seperti itu karakternya, makanya adalah ini Pak Daengan. Nah, itu yang poin pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua mengenai bukan gelar. Tadi ya, saya catat itu.
Mengenai Pak Daeng yang sebagai prestasi dakwah yang berbasis basis hunian seperti yang disebut oleh beliau tadi dari Situju. Ini seperti kita mengambil contoh di Daeng Ri Tamacina. Sebenarnya ini Daeng Ri Tamacina ini di sini bukanlah nama daripada beliau, bukan nama daripada person itu, tapi ini adalah identifikasi kepada beliau yang kebetulan tinggal di Tamacina. Makanya disebut Daeng Ri Tamacina. Daeng Ri Manete misalnya, Daeng Ri Patipangan misalnya. Jadi ini bukan nama beliau, bukan nama dengannya beliau, bukan. Tapi ini adalah identifikasi dalam hal ini penulis kontara ataupun penulis naskah untuk orang yang ia maksud itu yang kebetulan tinggal di tanah Cina misalnya. Saya kira itu yang untuk sementara dua saja itu yang saya sampaikan. Terus selanjutnya mungkin kalau ada yang mau menanggapi silakan. Saya juga ini karena apa yang saya sampaikan ini juga saya bilang ini adalah pemikiran saya dan pendapat saya yang ini bukan kata-kata bagaimana artinya yang sesuatu yang berikan kesimpulan atau gimana silakan. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Den Palalo. Saya kira ini menambah perbendaharaan percakapan kita ya, bincang-bincang kita. Jadi di samping yang disampaikan tadi oleh Situju, juga ada tadi dari ayahanda kita Prof. Aminuddin Saleh Karim Patoto, itu juga doa ya. Jadi nama itu juga ada hubungannya dengan harapan, dengan doa. Dan saya kira disampaikan juga Den Palalo juga selaras bahwa nama ini juga adalah pengharapan untuk sesuai dengan karakter dan kepada siapa diberikan nama itu. Saya tanggapi dulu Den Palalo. Saya bisa kembali ke Den Palalo. Saya masih mau bertanya ini, masih banyak pertanyaanku ini karena beliau ini agak susah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya iPhone mau pale. Ya ini iPhone dari tadi. Silakan iPhone. Ini iPhone. Assalamualaikum karena saya kainku seniorku ya, selamat malam dan semua para yang terlibat dalam meeting Zoom. Saya tadi melihat percakapan ini terkait Pak Daengan ini yang saya lihat dari para senior memaparkan ada dari manuskrip itu ada karanya menggunakan Daeng. Setelah turun ada yang mengatakan sebagai second name, mungkin ada juga yang menjadi Pak Daengan itu menjadi sebagai sebuah nama gelar seperti Kanda. Yang saya mau para seniorku di ini terkait Pak Daengan, apakah di manuskrip atau naskah kuno antara kita dulu ini apakah ada Atta di sini saya menyebut Atta sebagai rakyat bukan sebagai budak. Kita dulu ini rakyat kita ini ada kayak mempunyai gelar Daeng dalam naskah dan manuskrip itu. Tapi sampai itu hanya itu semua karena seniorku. Terima kasih. Pampura nggak? Assalamualaikum. Salam. Ya, jadi saya kira sudah ditangkap ya pertanyaannya. Apakah juga ada Atta atau orang biasa atau rakyat biasa itu yang ada Pak Daengannya ya? Itu nanti kita akan ada di antara kita ini akan memberikan pencerahan yang tercatat di manuskrip atau naskah kuno deh. Iya. Oke ya. Jadi yang diidentifikasi ya di naskah-naskah kuno itu. Oke, saya kira ini luar biasa makin terpicu kita ini untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan diskusi. Namanya juga warung kopi ya. Jadi tidak ada batasan bahwa harus dari ini dari itu, tapi bisa saja silakan Bapak Ibu sekalian menyampaikan pandangan-pandangannya ya. Nah, saya kembali ke Situju dulu untuk menanggapi beberapa hal beberapa 2-3 percakapan kita terakhir ya. Silakan Situju. Ya, jadi yang saya pertama sampaikan baik De Palalo dengan Denri Ujung Karembon tetangga
Jadi hati-hati juga menyebut nama dan Pak Daengang dengan menyebut Pak Daengang. Seperti misalnya Depalalo. Yang bersangkutan tulis, saya lihat tadi tertulis itu Depalalo, tidak ada artinya itu kok Depalalo apa. Nah, dan Riujo juga ikut membaca Depalalo. Yang benar Depalalo. Itu hati-hati karena biasa tahu bembe na pulau kan tuh puna ngalepat Daengang. Nah, itu. Dia tulis itu nama aku ini. Oh. Jadi yang kedua, benar yang disampaikan Depalalo bahwa Daeng itu bukan gelar, lebih tepat nama kedua seorang bangsawan, mulai dari menengah sampai bangsawan tertinggi. Nah, kemudian Daeng Ritamacina benar juga bahwasanya beliau yang di Pertuan itu tinggal di Tamacina. Bisa jadi juga mungkin koreksi terhadap apa yang saya sampaikan sebagai pemicu obrolan bahwa saya dan di Tamacina bukan bermaksud adalah dia tuan di negeri Tamacina itu. Inilah hidupnya sebuah suasana obrolan ketika ada yang memicu dan ada yang menanggapi untuk memperbaiki. Terus yang ketiga dari yang nickname-nya iPhone Saribat Tengah Bija Mangkasaraku bahwa jangankan Ata atau rakyat biasa, istri raja saja yang disebut cuma sebutannya panggilannya, tapi tidak diberi Pak Daengang, tidak dituliskan Pak Daengang. Apalagi kalau orang biasa, karena ini soal Pak Daengang ini bukan dari bawah ke atas, bukan soal dari rakyat yang memberi atau orang biasa memberi dan mengusung ke atas, tapi ini dari atas ke bawah. Artinya Pak Prof sama dengan Pak Prof Amiruddin Saleh, bukan kita yang memberi beliau Prof, tetapi dari atas ke bawah, artinya ada proses akademik. Kalau Pak Daengang ada yang namanya dedikasi, istilahnya Depalalo, karakter mungkin. Jadi itu yang memberi adalah dari atas ke bawah. Akhirnya digejawantahkan oleh Pak Prof Amiruddin Saleh Karentoto, jika ada pihak yang berdedikasi baik, ingin kita beri Pak Daengang sebagai rasa menghargai dedikasinya, maka itu lewat sebuah lembaga adat. Saya kira itu. Ini ke Pak Daengang nickname-nya iPhone-an nih. Dan ke Pak Daengangku dia mengeseng. Oh, dia mengeseng, baju kisen dasar langan tu insyaallah. Oke, dilanjut Daengang. Iya. Iya, Tapi Liga yang. iya. Jadi, iya silakan, silakan. Iya. Terima kasih banyak. SKD menurut pengalaman Kutungan. Jadi seperti dia katakan Karentoto tadi, bahwa ini adalah Pak Daengang itu sebagai doa. Dan itu ada benarnya sebenarnya, karena orang-orang tua kita itu biasanya memberi Pak Daengang karena saya tomin di Pak Daengang ini dan kamato mudah-mudahan kamatongin jo. Jadi doa tanpa kata, orang bilang doa tanpa kata, jadi simbol. Jadi pada maka saya bilang picuru. Ada, jadi di keluarga saya itu orang dikasih Pak Daengang itu orang-orang yang berhasil. Contohnya begini, Nyengka itu kebetulan di Nyengka nenek saya itu pernah jadi karaeng, sehingga hampir cucunya semua anaknya yang jadi anaknya dari Nyengka ini yang punya anak itu hampir semua pakai Nyengka. Diambil nenek ini dengan harapan semoga cucunya nanti bernama Nyengka ini begitu juga seperti neneknya begitu, seperti yang namanya Nyengka itu. Jadi itu sebagai doa sebenarnya. Jadi ada memang sebagai doa. Kemudian dalam komunikasi Pak Daengang itu di komunikasi keluarga itu dalam satu percakapan dalam keluarga itu yang tertua itu, jadi di situ bisa kita lihat dari
Kalau ada berbicara menyebut namanya, keluarganya dengan nama pertamanya, nama kecilnya istilahnya, itu arti yang berbicaranya lebih tua. Tapi kalau dia sebut Pak dengannya, berarti dia lebih muda. Karena dalam keluarga itu, khusus berlaku di keluarga saya juga begitu, dan di mana-mana saya lihat begitu bahwa jadi ada bahasa Makassar, teko sak buki aring cak dina, aring arena, karena basung kontu. Artinya jangan sebut nama kecilnya, karena kita kualat katanya. Dan itu etika sebenarnya. Jadi kalau dia lebih tua, kita tidak bisa sebut namanya, harus Pak dengannya kita sebut. Itu dalam komunikasi etika juga. Kemudian Pak Dengang ini sebenarnya mulai pudar itu tahun 60-an. Saya kebetulan lahir 55 itu sudah agak besar 60-an. Rata-rata kita 60-an kan kebetulan kerajaan itu kan terakhir tuh kalau di Sanrebon itu 56. Itu sejak habis kerajaan itu rata-rata bangsawan itu menyembunyikan kebangsawanannya. Kan rata-rata bangsawan yang pakai Pak Dengang. Ini menyembunyikan keluar karena pada waktu itu ini menurut saya, pendapat saya ini bahwa pada waktu itu bahwa pendidikan lebih tinggi daripada kebangsawanan. Waktu itu. Jadi rata-rata orang yang berpendidikan itu menghilangkan Pak dengannya. Ke kota sekolah, itu Pak dengannya ditinggal. Tidak mau disebut bahwa dia bangsawan atau pakai Pak Daeng. Jadi saya lihat mulai tahun 70-an kelihatan itu karena saya punya paman-paman itu semua sudah tidak pakai Pak Dengang. Pak dengannya itu hilang ditambah misalnya contohnya saya, Ali dan Nyengka. Daengnya itu hilangkan. Langsung disebut saja Ali Nyengka. Ini mungkin karena menganggap bahwa dia sudah membaur ke masyarakat umum bahwa dia tidak mau lagi disebut pedolisme begitu, dia dihilangkan itu. Itu faktor utama mungkin ya menurut saya. Karena sejak 70-an itu habis itu Pak Dengang. Bisa kita amati daerah Takalar itu, Galeso mungkin, Sanrebon ke atas. Itu kita lihat. Pada saat itu hilang semua Pak Dengang nama-nama. Tapi tahun 50-an itu masih ada, masih melengket. Tapi belakangan hilang semua. Di mana dia, kalau dia sudah pergi sekolah hilang nama Pak Dengang. Masuk kantor hilang. Dan ini bagusnya kita kembalikan ini, mengenang kembali bahwa memang Pak Dengang itu satu gelar dan satu doa. Itu barangkali yang saya sedikit tambahkan, sesuai pengalaman saya lihat di keluarga begitu. Makasih, ya Kajang. Ya, terima kasih, Karanyengka, Karya Sanrebone. Sebelum saya mempersilahkan penanggap berikutnya, tadi di Mangasengi sudah kelar ya. Saya tambahkan sedikit bahwa di manuskrip itu memang juga jelas disebutkan kalau banyak tadi di situ sudah sampaikan. Bahkan istri raja pun kalau beliau itu berasal dari golongan biasa, tidak ada Pak Dengang yang disematkan kepadanya. Itu jelas disebutkan di situ. Misalnya Ire Rasi atau orang dari luar yang menjadi istri raja, misalnya Nyai Papati, tidak disebutkan bahwa Nyai Daeng Pati misalnya kan. Tetap disebutkan nama aslinya tanpa ada embel-embel Pak Dengangnya. Beda dengan Raja-Raja Goa atau anaknya atau anak yang lahir dari Ire Rasi tadi itu ya, itu sudah ada Pak Dengangnya ikut kepada ayahnya sebagai bangsawan di Goa, seperti putra-putri dari Karento Pak Arsika Kalona, Iman Kuntungi, Daeng Matandre. Ya, saya persilakan kembali siapa tadi ya? Dan Rujung ya, mau menyampaikan sesuatu ya? Oke, silakan Rujung. Ya, Deng Gajang, terima kasih Deng Gajang. Masih ada lagi beberapa hal yang mengganjal ini Deng Gajang. Silakan. Terutama saya juga untuk Depalalo lagi ini karena Palalo. Ya, Depalalo. Pelan-pelan. Karena beliau ini susah sekali diketemui, apalagi dihubungi. Kebiasaan hari di telepon. Pertanyaan pertama begini. Kalau di naskah, biasanya kan tulisannya di naskah begini. I Supriyadi, anak-anak Depalo. Ya kan? Ini dia pakai daeng ini di usia berapa ataukah semenjak lahir sudah dipakaikan begitu?
ataukah dia remaja baru bisa pakai daeng atau tidak? Dilihat karakternya tumbuh baru dia bisa pakai daeng dari neneknya untuk didoakan sesuai neneknya, ataukah pas lahir di akikah langsung dipakaikan pak daengan. Itu yang pertama. Yang kedua saya lupa lagi. Jawab dulu yang pertama. Kayaknya Satu aja dulu, itu dulu. Iya, Apakah Pak Daeng itu disematkan pada saat lahir ataukah nanti pada usia kesekian setelah dia sudah memperlihatkan karakter ya yang melekat pada dirinya. Begitu. Silakan Daeng Padalo silakan tanggapi. Ya, oke deh Kajang, makasih. Jadi untuk saudaraku Henry Buyuk, mengenai penyematan nama Pak Daeng ini dalam prakteknya di masyarakat kita ada beberapa kasus yang sejak lahir sudah memberikan anaknya Pak Daeng, nama kedua atau Pak Daeng. Tapi banyak juga dalam masyarakat kita nanti ketika dia tumbuh seperti tadi saya sampaikan, ini ambil contoh ke diri saya, nanti setelah saya kelas 3 kelas 4 baru diberikan nama Pak Daeng itu. Ada juga orang nanti setelah dia mau kawin baru diberikan nama Pak Daeng. Jadi terkait dengan istilah nama pamanah itu sebenarnya itu ada pamanah ini itulah mungkin artinya itu. Kalau saya mau deskripsikan, saya are pamanah ini adalah jejak daripada lebih cocok kalau kita artinya jejak daripada para pendahulu kita, artinya orang tua kita itu mungkin lebih cocok daripada tadi pengertian tadi yang mengatakan arti Karen Pamana itu adalah nama lahir. Itu yang lebih cocok ke pengertiannya ini kalau saya pribadi ya, daripada itu nama lahir. Artinya Karen Pamana itu adalah nama yang mengandung pengertian bahasanya adalah jejak daripada para pendahulu. Pemenangnya itu pemenangnya artinya orang-orang leluhur kita yang di atas. Makanya itulah tadi dikatakan biasanya dalam mengambil Pak Daeng itu adalah dari neneknya, nama neneknya sendiri atau nama keluarganya. Omnya misalnya atau ke saudaranya yang neneknya misalnya. Kira begitu. Jadi itu kalau di naskah ada Denta Daeng, tika menjo Denta Daeng ya sih. Denta Daeng, dia ingat mi. Ya, itu kedua artinya itu. Kalau itu kan dari segi bahasa Denta artinya ya. Artinya kalau dari segi bahasa, kalau saya ini menurut saya namanya Daenta itu artinya itu mengarah kepada saya sebagai pengucap atau yang merupakan bagian daripada keluarga kita. Jadi Daenta Daeng dikatakan ketika saya menyebut dia, saya mengatakan karena dia merupakan bagian daripada kita. Saya menyebut ini Daenta Daeng. Sebenarnya ada namanya, namanya. Beliau pasti ada namanya. Tapi ketika saya menulis atau saya mengidentifikasi beliau itu, saya cuma mengatakan Daenta Daeng. Misalnya, itu Daenta Daeng ini, Daenta Daeng ini, atau namanya tuh, kasusnya misalnya Daenta Kenang misalnya, iya. Artinya itu adalah Daenta Kenang itu adalah merupakan bagian daripada saya misalnya, namanya dia, itu misalnya, seperti itu. Iya, karena kalau saya berpendapat kemarin dulu ini opini saya sampai sekarang toh, apakah masih benar atau tidak, mau diterima ataupun tidak. Karena seperti pun gelar bangsawan di Goa itu yang memang turunannya Batara Goa semua kan rata-rata pakai Karenta semua.
Dan tidak semua anak Sombaya, anak Karente itu bergelar Karaeng. Ada juga yang dilantik sebagai Daeng saja. Makanya biasanya dipanggil Denta Daeng untuk mengidentifikasi bahwa Denta Daeng ini asalnya memang dari gua, begitu Ji. Kalau pengen salah, terima kasih. Ya. Jadi ya saya kembali ya karena kalau kita teliti, coba apa namanya Ya, di naskah ini, di naskah. di naskah Lontara, justru di situ banyak daripada keturunan atau anak-anak daripada Karaeng ini, para Karaeng ini yang belum ada, tidak ada nama Pak Daeng. Contoh, misalnya anak kan misalnya siapa ini? Anak kan di Bebu. Ya. Dengannya kan tidak ada. menyinggung perasaan itu atau apa Tidak itu? ada. Oh begitu di? Iya. Nanti setelah dalam perjalanan mungkin dia masuk naik tempat, makanya dibawa di naskah itu setelah dibaca di bawahnya ada namanya di situ. Misalnya Karaeng ini, Sultan Daeng Sirajuddin. ini. Iya. Tapi ketika ia lahir belum ada namanya Pak Daeng di situ. Harus dikatakan anak kan misalnya Ibu. Kan itu nama pribadi. Oke. Dan Baik, tidak Kajang. tidak semua. Ya, sebentar. Ya. Oke. Gajang. Jadi Ya, saya oke, silakan. saya cuma mau melengkapi keterangan dari Pak Lalo atas pertanyaan dari itu. Baru-baru ini ayahanda saya wafat, Tabe Teta Karetoto Karenyengka. Ketika kebetulan Karenyengka hadir waktu meninggalnya ayahanda saya. Lalu saya didatangi, saya punya keluarga. Dia minta izin untuk menggunakan atau memakai nama Pak Daengan dari ayahanda saya, yaitu Daeng Mangalle. Dia bilang, kenapa baru sekarang kita mau pakai? Kenapa tidak waktu dia hidup? Dia bilang tidak bisa begitu. Kenapa? Nitun retotoya pun nanya ini talasan dipakai Pak Daengan. Ada tong seperti itu gambaran. Mungkin ketika dia masih pakai, dia tunda dulu menggunakan Pak Daengan karena dia merasa pantas. Tapi yang datang ini bukan dia punya, yang bersangkutan anaknya, tapi ayahandanya yang datang mau meminta itu dengan leh. Jadi saya bilang, Tabe Teta, kenapa baru kita sampaikan? Saya bilang, memang memang begitulah ada. Bahwa kita semua mencari kepantasannya, karakter, dedikasi. Kalau belum ada yang pas, maka kita lebih baik tunda dulu. Nah, ini mungkin yang bisa bagian yang melengkapi, bahkan ibu misalnya. Nalasu anak ibu dan dilahirkan ibu belum ada nama Pak Daengannya karena menunggu dedikasi atau karakter yang tepat untuk yang diberi. Mungkin ini sekedar melengkapi. Kalaupun ini teranulir sebagai sebuah bagian yang melengkapi, maka itu saya butuh tanggapan dari untuk saya tentang kumala dirika. Tabe deh Gajah, saya kira begitu. Iya, saya kira ini semakin mengkristal ya apa yang kita bincangkan ini, bahwa bukan hanya sekedar tercatat di lontar, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah apa yang hidup di masyarakat. Itu juga tidak kalah pentingnya, bahwa memang pada beberapa kasus memang juga ditemukan belum diputuskan siapa nama lengkapnya, walaupun itu bangsawan tinggi misalnya pada saat dia lahir ada tanda lahirnya, misalnya rambutnya bagian belakang itu seperti burung beka, itu burung apa ya, burung nuri ya. Nah, sehingga kemudian dia diberikan nama lahir Ibeka, ya kan? Karena pada saat lahir itu ada persis seperti burung nuri bagian ekor rambutnya.
atau ada yang apa namanya tanda lahirnya ada apa namanya seperti bateang itu, seperti batik di bagian badannya itu, kemudian pada saat dia lahir dia diberikan nama itu dulu sebelum nama resminya kemudian disahkan gitu ya. Saya kira itu juga salah satu yang hidup di masyarakat ya, tanpa juga mengurangi bahwa itu bukan bangsawan ya, tidak, bukan itu ukurannya, tetapi ada banyak kasus itu yang ternyata juga kasuistik, ya kan? Nanti juga besar, nanti juga ada yang kawin, tetapi yang telah tersepakati dari perbincangan ini adalah bahwa memang pada awalnya itu memang golongan yang keluarga besar yang menggunakan daeng itu memang termasuk dalam kategori bangsawan gitu ya. Karena tadi pertanyaannya di Mangasengi juga itu sudah terjawab. Walaupun beliau itu istri raja, tetapi asalnya dari bukan kalangan bangsawan, tetap namanya cuma satu yang disebut di manuskrip itu. Oke, saya kira semakin menarik ini, semakin horizon Oke, kita. saya lanjut lagi Dekanya. Saya Oke, lanjut silakan, lagi ya, silakan. masih ada sedikit. Ya, oke, silakan. Ini kan tadi baru dua tadi saya tanggapi. Yang ketiga ini mengenai daeng yang berbasis sebagai dakwaan semata. Ini ada juga saya catat tadi. Jadi di sini misalnya diambil contoh tadi oleh beliau tadi setuju mengambil contoh daeng Mansur, beliau daeng Mansur diambil contoh, bahwasanya ini juga saya pikir walaupun beliau tidak memakai sebagai pandangan yang sebenarnya, tapi justru itulah kita seorang Makassar atau orang sebenarnya disitulah nilai daripada saling menghargainya kita sebagai orang Makassar. Jika langsung menyebut daeng ini karena beliau tidak mempunyai pandangan, makanya kita berikan nama sesuai dengan namanya, memanggilnya beliau Daeng Mansur. Justru itu adalah merupakan bentuk penghargaan kita kepada beliau. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau tidak ada salahnya apabila ada orang apalagi saudara-saudara kita ini tinggal di luar dan kita mengatakan apa kita beliau atau yang bersangkutan memakai nama Daeng itu tidak ada salahnya saya kira, walaupun bukan Pak Daengan yang sebenarnya nama Pak Daengan yang second name itu, karena ini kan masih mengambil nama pribadi sebagai nama Daengnya. Saya kira cuma itu deh Kang untuk dari saya. Iya, kalau kasus terakhir ini sudah jelas ya bahwa itu adalah penghargaan kepada lawan bicara kita ya, sebagai anak-anak Makassar ketika berbicara dengan orang di luar dan kita memberi penghormatan kepada beliau-beliau itu ya, kita sapa beliau dengan daeng. Siapapun namanya kita tetap ikutkan, misalnya tadi Daeng Hamzah, Daeng bahkan yang sering kali kita temukan di masyarakat itu tadi yang selama ini kan yang sering kita perbincangkan. Wah, kalau begitu daeng itu di Makassar itu sudah seperti ini dong, seperti diobral, karena tukang batu pun, tukang becak pun dan seterusnya itu juga dipanggil daeng. Nah, konteksnya ini masuk di sini nih, yaitu penghargaan kepada beliau-beliau itu sebagai manusia, sebagai orang yang berhak, yang harus mendapatkan penghormatan ketika kita menyapa kepada beliau-beliau itu. Begitu kita kenal namanya, ya tentu dilanjutkanlah namanya. Tukang bakso itu ternyata, atau tukang beca itu namanya misalnya Bahtiar, ya tentu dipanggil dengan Daeng Bahtiar, kan begitu. Jadi untuk kategori ini saya kira ini kita semua sepakat bahwa itu adalah cara kita sebagai orang Makassar untuk menyapa dengan penghargaan yang tinggi kepada orang lain ketika kita menyapa beliau-beliau itu, baik di lingkungan kita di Makassar maupun di luar gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, Daeng Gajah. Ya. Saya mohon maaf bukan memonopoli. Yang saya tadi mau sampaikan, tanyakan
ke ke Pak Depalalo. Kemudian saya sangat berharap tanggapan dari Detaku Karen Toto dan Tumala Muridku Karen Yengka. Bagaimana kira-kira cara mereka memulai saudara-saudara kita untuk tetap mengikuti kebiasaan di kampung asal mereka, di leluhur mereka, ketika sudah tidak ada lagi pamannya yang bergelar memakai nama, bukan bergelar, memakai nama kedua dengan tidak ada lagi Depalalo, tidak ada lagi Denyengka, tidak ada lagi semua itu. Bagaimana caranya mereka memulai dengan Pak Daengang? Adakah semacam fasilitas adat yang bisa digunakan, seperti misalnya seorang jaksa, seorang kepolisian yang datang bertugas dengan baik di negeri kita di Makassar ini, lalu diberi dia Pak Daengang sebagai rasa menghargai atas dedikasinya yang menegakkan hukum, lalu diberi nama kedua Deman Nimbangi. Lalu bagaimana dengan kasus saudara kita misalnya di Sunda Kelapa, ternyata dari leluhur mereka adalah orang yang menggunakan Pak Daengang. Bagaimana cara mereka memulai? Adakah itu bisa dilakukan atau tidak? Dan jangan saya kembalikan ke kita untuk menavigasi siapa yang bisa pertama membicarakan. Mungkin Pak Prof atau Karen Tetaku, Karen Toto, saya persilakan deh Gajah. Iya, jadi gini, saya sederhanakan. Kebetulan pada malam hari ini orang tua kita ada 2 pemangku adat di kawasan Makassar yang hadir membersamai kita semua ini ya, dan tentu saja beliau sebagai pemangku adat Karen Toto di bawah naungan Karaeng Galesong, Kakaraeng Angari Galesong, kemudian Karen Yengka di bawah naungan Kakaraeng Angari Sandrobone. Nah, sehingga dengan demikian saya kira memang harapan kita ini lembaga-lembaga adat yang ada ini kita harapkan bisa berperan maksimal supaya ini bisa kembali tertata, baik yang diwariskan wartanya dari manuskrip yang ada maupun yang diwariskan dari yang hidup di masyarakat maupun yang termasuk yang baru ini, yaitu penghargaan kepada individu-individu yang telah memberikan jasanya selama mereka berkiprah di tanah Makassar, ataupun saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang sebenarnya memiliki jejak Pak Daengang tetapi terputus karena sudah dirantau dan terbiasa dengan budaya di mana mereka berkehidupan turun-temurun, sehingga kemudian hilang jejak Pak Daengangnya itu. Nah, ini ada 2 hal ini, Teta. Saya persilakan dulu Karim Patoto ya untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau luruskan juga, jangan sampai Sarip Batang Kongaseng begini. Profesor saya itu bukan profesor budaya ya. Saya profesor hukum agraria. Cuma saya pemerhati adat dan budaya. Yang kedua, Pak Daengang itu dikategorikan sebagai satu identitas Makassar. Jadi identitas Makassar bukan untuk disombongkan, tetapi secara pribadi kita bisa banggakan sesuatu yang kebanggaan ya, karena kita Daeng maka kita harus bangga. Tentu saja harus dipertanggungjawabkan, jangan bangga begitu saja tetapi harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya dari tadi sebetulnya tertarik yang dikemukakan oleh tadi Situju dan Gajang mengenai seperti terutama Sarip Batang kita yang di rantau, khawatir itu jadi punah ya, Daeng itu menjadi punah, padahal ada nasab untuk itu.
atau katakanlah sangat perhatian terhadap adat budaya Makassar ya. Saya pikir ini kebenaran ya, ada Pak Karen Sandrabone di sini. Ini dokter, beliau ini dokter, tidak gampang itu dokter. Populasi dunia itu cuma 2% dokter itu. Dokter Alima Lombasi, Karen Yenka, Karen Sandrabone ini. Ini saya pikir ini yang paling kompeten ya untuk mengembalikan ini beliau Karen Yenka ini. Jadi kalau saudara-saudara kita yang ada di rantau sana mau mengembalikan itu sebagai identitasnya sebagai orang Makassar, dan kebetulan memang bisa dipertanggungjawabkan apa istilahnya itu nasabnya ya, alur kenapa tidak beliau Karen Yenka ini kita mohon untuk bersedia menerima di Sandrabone ya, untuk beliau kita undang, ayo datang bersama-sama siapa saja dari Ambon, dari Jakarta, untuk kita tentukan satu waktu untuk beliau mengukuhkan kembali, memperlihatkan itu garis keturunannya, sehingga Daeng yang bisa diwarisi itu bisa disandangkan kembali kepada mereka sebagai identitas, sebagai satu kebanggaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita banggalah, kita bangga punya Daeng, kita bangga menyandang Daeng, tetapi dengan satu pertanggungjawaban. Itu saya kira Ananda, Gajang, dan oleh setuju. Saya mohon Karen Yenka bisa memfasilitasi kita bersama-sama lah untuk demikian. Ya, terima kasih Teta. Saya langsung persilakan ke Karen Yenka, Karen Sandrabone sebagai pemangku adat di Kakarenga, Karen Sandrabone. Ya, makasih. Ya, silakan. Jadi apa yang dikatakan Karen Toto itu bagus sekali, dan saya sudah lakukan itu. Ada salah satu keluarga kita dari Minangkabau, mungkin banyak kenal juga. ada di Sandrabone itu yang mengajarkan Islam itu. Kita yakini di Sandrabone bahwa yang pertama mengajarkan Islam itu adalah dari Pagaruyung, salah satu raja di Pagaruyung. Dan keturunannya pernah berkunjung ke Sandrabone itu sudah 4 kali. Jadi keempat kalinya beliau datang itu, dia memang kita telusuri silsilahnya memang sudah bergabung dengan kita. Jadi keluarganya sudah ada di Sandrabone, sehingga kita berinisiatif memberi gelar Pak Daengang. Jadi orang luar itu menganggap bahwa Pak Daengang itu adalah satu gelar. Jadi waktu itu kami beri nama leluhurnya juga, kita kembalikan namanya di Bombong. Itu. Jadi memang betul sekali itu Karen Toto katakan bahwa memang kita yang harus memulainya ini. Termasuk pemberian gelar itu kepada keluarga, termasuk istri saya ya, sempat saya beri gelar Pak Daengang juga. Jadi ada berapa anak-anak juga itu mulai dikasih Pak Daengang yang tadinya tidak pakai itu, tapi sekarang anak-anak itu sudah dibiasakan adik-adiknya memanggil Daeng. Ini juga satu dilupa juga barangkali untuk teman-teman yang di luar yang tidak bisa bahasa Makassar itu Daeng itu dalam translate bahasa Indonesia itu kan kakak. Kalau di Jawa bilang mas. Jadi memang kita itu lebih sopan kalau kita panggil Daeng, karena kita panggil dia kakak, ya kak. Jadi itu salah satu barangkali. Kemudian ada juga yang ingin saya tanyakan juga. Nama-nama dulu itu kan banyak didahului dengan kata ma. Mungkin dari narasumber ini atau Gajang, seperti Demangalle. Demangalle itu sekarang jadi Dengalle. Demagasing jadi Denggasing. Demakulde jadi Kulde. Itu kan banyak contoh-contoh. Itu barangkali di mana perubahannya itu, di mana dia mulai berubah. Karena pada awalnya itu begitu pakai ma. Yang pertahankan kata ma itu di daerah-daerah bagian utara saja. Seperti di Luwu itu masih ada pakai ma di depannya. Tapi kita di Makassar yang bagian selatan itu disingkat saja. Di keluarga kita di Luwu itu masih ada pakai Demagasing,
Kalau kita di sini ada lagi Denpasar, kalau di selatan itu kita langsung Denpasar saja. Tidak tahu apakah penghematan ke atas atau gimana, ini mungkin ada yang dari yang lebih mengetahui mungkin, atau Karintoto barangkali. Jadi saya kembali juga mulai itu, mari kita berangkat bersama-sama. Saya dukung sekali juga Karintoto bahwa bagaimana kita melestarikan ini Pak Daeng dan memberi mengembalikan nama-nama itu ke nasabnya. Makasih namanya Karintoto itu, makasih Yang Ajang. Makasih Karenjengka. Jadi ini menarik ini. Mudah-mudahan ada generasi muda kita ini yang melakukan riset. Kapan terjadi perubahan nama itu? Termasuk saya sendiri, Karenjengka dan Karintoto. Nama asli saya itu kan semuanya Daeng Pagajang. Kebetulan ya 6 generasi di atas saya itu namanya Ibaso Daeng Pagajang, Karempeso kah, Ribate Gulung. Tapi ke bawah-bawah ini sampai kepada nama-nama yang pakai kotornya sudah Daeng Gajang, termasuk saya ini yang generasi saya sekarang. Jadi mudah-mudahan ada anak muda yang melakukan riset kenapa dan kapan itu mulai terjadi perubahan pengurangan suku kata itu. Jadi ya, tapi alhamdulillah ini kalau beliau ini Karenpatoto masih tetap. Tapi kita sendiri yang sering singkat ya Karentoto. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Ada komentar dari teman-teman lainnya ya soal ini, degradasi ini ya, pengurangan suku kata, atau mungkin Karenpatoto ada komentar soal itu? Ya, begini, itu Karentoto itu namanya paman saya. Dia saudara dengan Karenggaleso. Beliau gagah, jadi waktu saya bilang sama Teta Karesale, saya mau pakai namanya itu Karentoto. Oke, Karentoto, dan Toto. Saya cari apa artinya Toto. Saya susah dapat itu Toto, kecuali Balanda Toto, ya artinya asli Toto, Cina Toto, seperti itu. Kemudian ternyata di Lontara itu Ananda Dek Gajang tahu ini di situ juga Karenjengka tahu ini. Ternyata salah satu fungsi Daeng itu ialah seperti Abdul dalam bahasa Arab, hamba. Jadi Daeng itu jangan terlalu, kita sebetulnya meminjam dari nama yang berkuasa itu, sehingga Daeng. Patoto. Patoto itu sebetulnya adalah yang maha pencipta. Patoto itu Patoto orang Bugis bilang, tetapi Datuk Patoto itu yang maha pencipta. Jadi Daeng Patoto artinya hamba dari yang maha pencipta. Jadi saya cari itu. Jadi sebetulnya itu saya tambahi itu Karesale kasih saya nama Daeng Toto, tapi saya pikir apa artinya Kareng? Biar Dempatoto, karena Dempatoto artinya hamba dari yang maha pencipta. Itu juga, jadi Daeng juga itu adalah penghambaan, sama dengan Abdu dalam bahasa Arab. Dan Magasing, yang paling gasing ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hamba dari yang paling kuat, Magasing. Dan mungkin ada banyak contoh lagi kalau kita bisa perluas seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ini saya biasanya ini sudah melambai kalau jam-jam begini Dek Gajang, tapi ini menarik. Saya biasa jam 9, paling lambat jam 9 saya sudah melambai, tapi ini menarik dan itu sekaligus sebagai bahan untuk tulisan saya untuk episode yang berikut dalam hal Daeng ini. Tapi ini menarik, saya tutup ini. Terima kasih banyak Dek Gajang, Situju, Karenjengka, dan saudara-saudaraku yang lain, anak-anakku yang lain. Alhamdulillah ini menarik ini. Mungkin suatu saat ada topik yang lebih menarik lagi. Ya sering-sering lah, karena kita semua ini bangsawan ya. Kita semua bangsawan, orang yang berjasa kepada bangsanya, mengungkap ini kearifan leluhur kita sebagai suatu identitas. Ini identitas kita.
bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dibanggakan. Kita bangga sebagai orang Makassar. Sikam bajinjo kapang. Ya, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teta Karim Patotos. Jadi silakan kalau sudah mau beristirahat, silakan. Ya, karena memang di Indonesia Tengah ini sudah 10:30 lewat. Silakan Teta. Ya, anak muda ini akan lanjut. Kalau kita ikuti ini anak muda, wah ini bisa sampai jam 12 bahkan lewat ini tawar berhenti. Jadi, oke, terima kasih atas kehadiran Teta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan ya kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan lagi, harapannya silakan. Dari yang lain deh penjajah supaya sepatut ketiduran teman-teman yang lain. Ya, iya, silakan. Ini saya persilakan bagi yang mau menyampaikan sesuatu. Tapi Dek Gajang. Oke, ya, Dem Palalo lagi, silakan. Ya, untuk mengisi kalau tidak ada yang, karena tidak ada yang angkat tangan saya lihat. Oh, Iya, belum. Iya. ada beta Jadi- jadi oh ya. Ini terkait dengan siapa tadi, ada pertanyaan tadi yang mengatakan yang mana lebih dahulu penggunaan daeng di Bone dengan mengambil contoh nama Daeng Maroa dengan di Goa. Saya kira seperti itu pertanyaan tadi. Iya, ada yang bertanya seperti itu. Kalau tidak salah sempat tadi disampaikan bahwasanya kalau melihat tahunnya lebih dahulu di Bone. Boleh. Ya, lebih dahulu di Bone. Nah, karena mengambil sampel, mengambil contoh Daeng Maroa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang penggunaan gelar daeng di Goa, sempat juga saya dengar tadi dari Desi Tujuh mengatakan bahwasanya bisa saja Batara Goa walaupun tidak disebut namanya sebagai daeng, tidak diidentifikasi sebagai nama Pak Daengannya, tapi bisa saja mempunyai nama daeng. Nah, ini masuk di akal, ya sangat-sangat masuk di akal. Tapi kalau kita mau mengambil contoh kasus yang ada di Goa misalnya, kan walaupun tidak tertulis di dalam Lontara Paturelong Goa, namun dia tertulis di dalam Lontara lain-lain. Ada nama, bahkan dari Tumanurung, ini nama dari Tumanurung. Itu sudah menggunakan nama Pak Daengan. Nah, ini yang perlu diketahui, saya kira, diketahui bersama tentang penggunaan Pak Daengan ini. Jadi, ada nama, walaupun mungkin tidak diketahui secara umum, tapi ada nama diidentifikasi tentang Tumanurung itu sudah mempunyai nama Pak Daengan. Nama pribadinya dan nama Pak Daengannya ada. Ini yang saya pikir yang harus saya sampaikan. Kalau nama pribadinya atau bagaimana ya, saya agak ini juga untuk menyampaikannya, tapi yang jelas itu ada. Nanti aja lah bahwa ada, ternyata ada di sumber lain. Iya, yang bukan sumber umum yang kita baca selama ini ya. Ya. Oke. Saya tidak, karena saya juga tidak berani mengungkapkan menyampaikan nama yang sebenarnya, ya. Tapi intinya itu ada. Ya. Itu ada, nama itu ada. Saya kira demikian. Ya, oke, Daeng Palalo, terima kasih atas wartanya ya. Dan ini memang banyak diyakini oleh para pemerhati sejarah, tetapi memang belum menjadi dokumen resmi yang dijadikan rujukan. Jadi kita belum berani mendeklar bahwa ini Daeng ini kan begitu. Tetapi dari alur sejarah yang ada, itu sudah bisa dimaklumi bahwa sebenarnya itu ada. Cuma memang selama ini belum secara umum menjadi konsumsi publik. Beda dengan Lontar Patrioloang yang memang sudah dipublikasikan. Jadi itu menjadi referensi bagi banyak pihak. Gajang, itu Dembeta itu kedinginan kita kayaknya dari tadi. Iya, oke. Oke, ini Asfar Dembeta ini. Siap. Ya, silakan. Ini dari Rusdin Tompo. Panggil aku Daeng.
Nake Mangkasara, panggil aku Daeng. Jangan mas, abang, uda atau uti. Daeng menegaskan asal daerahku, Sulawesi Selatan. Harga diriku siri, berani tegak dalam kebenaran. Nuraniku pance, berempati pada sesama sebagai tahu di patah. Kerjaku resok dengan doa pada setiap tetes keringat. Panggil aku Daeng. Jangan akal, bung, beli atau baci. Riwayatku mitos Tumanuru, kisah awal peradaban manusia di Jazirah Selatan Sulawesi, membentang luas dalam tutur para leluhur, tanah hijau subur para petani, asal saudagar dengan tangan cekatan. Berniaga bahan kebutuhan. Nenek moyang pelaut ulung menambatkan pinisi hingga mancanegara. Kita rukun karena si pakai, si pakatau, si pakalak. Mana rondrong linoa, mana rondrong linoa. Desara utama raeng, tau Mangkasara, bulo si batan tonji, ajera si tongkat-tongkat tonji. Panggil aku Daeng. Darahku Tera Mangkasara, kisahku sejarah kerajaan Goa dan Telo dalam keemasan kejayaannya sejak abad 16. Sosokku Sultan Hasanuddin, Tumenang Ari Balapangkana, ayam jantan dari timur, pria pemberani, penantang company. Dahanjes van het Host. Masalahku selesaikan dengan falsafah 3 ujung. Lidah, kemaluan, dan badi. Dai Mangkasara, punna bokon na logo. Sumpahku angkat. Loyalitas pada pemimpin amanah, loyalitas pada pemimpin amanah. Tak gentar, tak ada keraguan pada pilihan. Tak kunjung ambangun turu, naku kinciriki kulingku, kualeangi talangan atau walia. Kualeangi talangan atau walia. Aku tidak begitu saja memutar kemudi, dan tidak begitu saja mengikuti arah angin. Aku lebih memilih tenggelam daripada kembali. Tabe, panggil aku Daeng. Erok jak nikiok Daeng. Dia jak areng marai. Identitas Kemakassaran, sapaan ramah dan setara.